wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil perancangan di kelompok kami. Kami menamai judul perancangan kami dengan nama Jakarta. Dimulai dari isu yang kami angkat, yaitu isu banjir di Jakarta yang dipicu oleh penurunan muka tanah dan aliran lahan secara masif akibat pesatnya urbanisasi, terutama di area resapan air seperti pesisir, bantaran sungai, dan ruang terbuka hijau. Dari isu tersebut kami membagi 2 isu menjadi isu non arsitektural dan isu arsitektural. Untuk isu non arsitektural terdiri dari isu pesatnya urbanisasi, ketidakmampuan masyarakat kelas menengah ke bawah dalam mendapatkan lahan untuk hunian, serta penurunan muka tanah. Dan untuk isu arsitekturalnya tersendiri terdiri dari minimnya lahan untuk mengakomodasi kebutuhan hunian masyarakat dan meningkatnya penyalahgunaan lahan sebagai area hunian. Oke, berikutnya adalah SDGs target kami ada 3. Yang pertama adalah 11.1, yaitu akses terhadap rumah yang layak. Yang berikutnya adalah 11.5, yaitu pengurangan dampak bencana bagi masyarakat. Yang ketiga adalah 13.1, yaitu meningkatkan ketahanan dan juga kapasitas adaptasi masyarakat rentan. Kami memulai perencanaan kami dari merancang wilayah makronya terlebih dahulu. Makronya meliputi Jabodetabek. Jadi kami punya data daerah yang akan terendam banjir pada tahun 2050. Kemudian kami overlay ke dalam peta Jakarta. Kemudian kami melakukan kanalisasi. Nah, kanalisasi ini juga tersusun dari berbagai TOD karena TOD tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi disitulah letak dan integrasi dari rancangan kami. Jadi ada bagian tengah yang di Luar Batang, Barat Selatan, dan Kebon Jeruk. Kemudian ini untuk perencanaan. Jadi kami membagi 3 seksi, 3 segmen dari mulai pesisir pantai yang kami namai Pupuk Kata Pos. Terus ada untuk area bantaran sungai, untuk area daratan itu kami namai Pupuk Kata Mainland, dan untuk area bantaran sungai kami namai Riverside, Pupuk Kata Riverside. Untuk area pesisir Pupuk Kata Pos, saya terutama membagi beberapa zona, itu area zona komersial, TOD, hunian, serta RTH. Kemudian untuk zona yang meso dari Pupuk Kata Mainland, saya juga mulai dari kanal yang memang sudah ada dari makronya. Saya tambahkan rel kereta, kemudian menyusun bagian TOD, bagian transitnya, kemudian dari fasos, ruang komersil, dan kemudian residensial. Jadi itu menjalar. Berikutnya adalah yang bagian bantaran sungai Riverside. Jadi di sini berdasarkan kanal makro itu saya buat menjadi kanal lebih kecil yang juga berbentuk lingkaran-lingkaran gitu. Saya membagi menjadi 4 zona, ada hunian dan RTH, lalu transit, lalu fasilitas umum, dan terakhir adalah komersil. Demikian. Ya. Untuk selanjutnya untuk perancangan di segmen pesisir yang dengan judul Pupuk Kata Pos, yang merupakan strategi integratif untuk mengatasi tantangan kepadatan, ketimpangan sosial, dan kerentanan terhadap banjir dan rob. Konsep ini yaitu menggabungkan dari kanalisasi dengan kampung vertikal dengan isu utama yaitu banjir musiman, rob, naiknya muka laut, permukiman padat, dan aktivitas ekonomi nelayan. Untuk programmingnya tersendiri, saya membagi 5 zona. Yang pertama dari lantai 1 yang digunakan sebagai area drop off, lantai 2 untuk area sosial dan ekonomi, untuk lantai 3 sampai lantai 6 digunakan sebagai area hunian yang terdiri dari 2 tipe, yaitu tipe 36 dan tipe 18. Dan selanjutnya untuk lantai 7 digunakan sebagai area roof garden, dan yang terakhir untuk lantai 8 digunakan sebagai atap yang digunakan juga sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Untuk transformasinya tersendiri dari kampung existing, saya rancang untuk meninggikan elevasinya menjadi bangunan-bangunan vertikal, lalu merubahnya lagi menjadi bangunan vertikal yang modular, dan selanjutnya diintegrasikan antara bangunan rusun-rusun vertikal itu. Untuk parametrik konsepnya tersendiri, saya mengambil konsep untuk bangunannya itu membuat
masa yang podium atau pilotis, di mana bangunan dibuat seperti panggung untuk merespon penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut ketika banjir, terutama banjir rob. Untuk tipe huniannya tersendiri, hunian tersedia dari beberapa dua tipe, yaitu tipe 36 dan tipe 18. Untuk huniannya sendiri, untuk kampung vertikal ini dikhususkan untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga yang digunakan adalah tipe-tipe standar yang biasa digunakan untuk perumahan-perumahan subsidi, ya, sehingga dapat dijangkau oleh kalangan bawah. Untuk tipe 36 ini terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, ruang tamu, ruang tengah, dan selasar untuk parkir motor. Dan untuk tipe 18 dengan terdiri dari 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, dan ruang tamu. Untuk tipe 36 ini diperuntukkan untuk yang sudah berkeluarga, dan untuk tipe 18 ini diperuntukkan untuk yang masih sendiri atau single. Dan untuk bloknya tersendiri, saya mengambil satu blok yang emang di area zona hunian, terdiri dari 2 akses masuk sirkulasi dari arah barat dan timur. Selanjutnya untuk rusun ini ada hal khusus, terutama dalam hal transportasinya, yaitu penggunaan ram sebagai transportasi antar lantai, di mana masyarakat dapat berlalu lalang antar lantai itu menggunakan ram, bisa berjalan kaki maupun membawa kendaraannya, terutama kendaraan roda 2 dapat dibawa ke huniannya masing-masing. Selanjutnya untuk inovasinya tersendiri di bangunan ini, itu penggunaan selubung bangunan yang dapat merespon angin, di mana si selubung atau fasad ini dapat disesuaikan dengan kecepatan atau keadaan angin yang sedang ada di sana. Ini untuk perspektif bangunannya sendiri, eksterior dan interiornya. Next. Kemudian ada Fufukarta Mainland. Fufukarta Mainland berada di daratan. Jadi saya mulai dulu dari parametrik bencananya. Yang pertama adalah parametrik dari banjir dan penurunan muka tanah. Nah, karena ada 2 hal ini membuat masa bangunannya akan diangkat, dan karena diangkat dan tidak mungkin melayang, akhirnya kami tambahkan kolom-kolom sehingga membuat bangunan ini pilotis. Nah, setelah itu kami mempertimbangkan transportasi vertikal utamanya. Oleh karena itu kita tambahkan ram supaya ketergantungan antar untuk listrik itu berkurang. Jadi pengguna bisa mengakses unitnya mainly itu lewat ram. Dan untuk yang sakit juga tentu akan disediakan lift. Nah, lift ini lift barang, jadi tidak akan umum digunakan, dan juga tersedia tangga darurat. Kemudian untuk bagian ini ditambahkan atap yang cenderung segitiga. Nah, ini untuk mengalirkan air ke talang-talang yang nanti akan ditampung oleh teknologi yang ada di bangunan ini. Nah, untuk unit kami punya 3 unit. Pertama unit 24, untuk dalam satu kompleksnya itu terdapat 216 unit. Untuk yang tipe 36 satu kompleksnya ada 162 unit, dan yang tipe 48 itu satu kompleksnya ada 108 unit. Nah, kemudian saya mau bicara tentang teknologi yang dimiliki oleh bangunan ini. Ini adalah teknologi yang saya nyebutnya rain catcher. Jadi karena bangunan ini, nanti akan saya tunjukkan gambar kolam retensinya untuk menangani penurunan muka tanah. Jadi rain catcher ini fungsinya adalah untuk mendelay air supaya tidak langsung turun ke tanah. Jadi ketika kolam retensi itu penuh, maka rain catcher ini akan menampung air untuk sementara. Nah, dia lokasinya ada di curug-curug yang sudah dirancang. Satu rain catcher itu sebenarnya bisa menampung sampai 3.600 liter. Tapi tentu tidak akan full, karena 3.600 liter itu 3,6 ton, dan itu hampir tidak mungkin, apalagi kalau konstruksinya hanya mengandalkan baja dan membran. Nah, ini dia side plan dari bangunan Fufukarta Mainland. Jadi di masa A ini ada yang bangunan tipe 36, di masa B yang tipe 24, masa C itu tipe yang 48.
Di sini juga sudah bisa terlihat ada banyak sekali kolam-kolam retensi yang nanti fungsinya adalah untuk mengalirkan air kembali ke air tanahnya sehingga bisa mengembalikan muka tanah. Harapannya seperti itu. Saya pikir sekian. Ya. Berikutnya pada perencanaan vertical housing yang saya desain kali ini yaitu Fukarta Riverside. Jadi di sini ditujukan untuk menjawab parameter gitu, yaitu parameter genangan air akibat luapan air sungai. Itu bisa dilihat pada transformasi bentuk. Di sini dimulai dari gagasan untuk mengalihkan pertumbuhan pemukiman horizontal menjadi vertikal, dan kemudian ketika dilihat pada site, ternyata site-nya ini berada pada kelokan sungai, yang artinya ketika sungai itu meluap, nah itu pasti limpasan air akan masuk ke dalam site itu, ke dalam bangunan. Nah makanya di sini kemudian saya mencoba menjawab permasalahan itu dengan mengatur orientasi simulasi parametrik, mengatur orientasi bagaimana agar struktur bangunan tersebut bisa menghadapkan sudutnya ke arah datangnya air, sehingga limpasan air tersebut kecepatannya bisa dipecah dan bisa dikurangi gitu. Dan kemudian juga saya menambahkan ada gorong-gorong di sini untuk memberikan jalur limpasan air tersebut bisa melewati bagian bawah bangunan melalui gorong-gorong tersebut gitu. Berikutnya adalah ini adalah site plan dari perancangan saya. Di sini bisa dilihat bagaimana konteks bangunan tersebut berada di bantaran sungai, di dekat sungai gitu. Dan di sini juga bisa dilihat bagaimana saya mencoba membagi kembali grid-grid yang sudah membagi kembali grid-grid persegi di dalam lingkaran-lingkaran pola kanal yang sudah dibuat di skala mikro dan makro dan juga meso. Kemudian ini adalah denah. Di sini bisa saya tunjukkan bagaimana terdapat area lantai 1 itu merupakan fasilitas umum dan sosial, dan kemudian untuk lantai 2 hingga ke 8 itu adalah area hunian yang itu tipikal denahnya gitu. Kemudian di sini ada ini adalah parameter bencana juga parameter fasad. Parameter bencana sudah saya jelaskan di depan gitu. Dan untuk parameter fasad ini adalah untuk menjawab bagaimana kenyamanan ruang itu diberikan dengan memanfaatkan sirkulasi angin dan juga paparan cahaya matahari langsung gitu. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Masih plan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.